saja pertolongan yang dimaksud sang guru itu adalah dirinya. Ia pun memberanikan diri untuk memberi nasihat kepada Tuan Putri agar menerima pinangan tersebut dengan sebuah syarat. Yaitu syaratnya Pangeran Chunyin harus melubangi sebuah batu keramat yang amat besar. Sebelum dilubangi, batu itu harus diletakkan di pinggir pantai dan dilewati oleh manusia. Putri Arum merasa hal itu akan mudah dilakukan lantaran Pangeran Chunyin sangatlah sakti. Namun Ki Pande mengingatkan sang putri Pangeran Chunyin tentu bisa melakukannya. Tapi belum tentu ia mau melakukannya. Melubangi batu keramat sebesar itu dapat menghilangkan setengah kesaktiannya. Karena itu Ki Pande pun berjanji akan membantu Tuan Putri. Hari sudah hampir senja. Melihat sang putri tampak kelelahan, Ki Pande berbaik hati mengajaknya istirahat sejenak ke rumahnya. Namun di perjalanan menuju kediaman Ki Pande, Putri Arum terjatuh di dekat sebuah batu cadas. Tubuhnya lumlai tak sadarkan diri hingga Ki Pande bergegas mencari pertolongan. Putri Arum pun segera diselamatkan oleh beberapa penduduk desa dan dibawa ke rumah penduduk terdekat untuk dirawat. Untuk menyadarkan dirinya, seorang tetua meminta warga untuk segera memberi sang putri minuman yang berasal dari mata air. Ajaibnya batu cadas tempat sang putri terjatuh tadi memancarkan air gunung, sehingga Putri Arum langsung diberi minum dari air batu cadas tersebut. Tak butuh waktu lama sang putri kembali pulih dan sejak saat itu Putri Arum dipanggil dengan sebutan Putri Cadasari. Putri Cadasari kembali ke kerajaannya. Ia bertemu dengan Pangeran Chunyin dan segera menjalankan rencana yang dibicarakannya dengan Ki Pande Gelang. Membicarakan hari pernikahan yang sudah di depan mata, Pangeran Chunyin menagih jawaban dari Putri Arum. Sang putri pun mengiyakan dan menyampaikan syaratnya. Meski sedikit heran dan ragu, Pangeran Chunyin lantas menyanggupinya. Sifatnya yang sombong dan penuh emosi semakin mendorongnya untuk membuktikan kesaktiannya. Keesokan harinya Pangeran Chunyin menepati janjinya dengan segera. Ia membawa sebuah batu keramat yang amat besar ke sebuah pantai dan mengerahkan kesaktiannya untuk melubangi batu yang amat besar. Ia pun berhasil menunaikan permintaan sang Putri Arum. Tak sabar memamerkan kesaktiannya, Pangeran Chunyin segera ke istana untuk menjemput Putri Arum. Rupanya selama Pangeran Chunyin melaksanakan permintaan Putri Arum, Ki Pande Gelang mengamatinya dari balik semak-semak. Melihat kepergian Pangeran Chunyin, Ki Pande tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk memasang gelang raksasa yang sudah ia buat di tengah-tengah lubang batu tersebut. Namun setelah berhasil memasangkan gelang ke lubang batu keramat, namun keberadaan Ki Pande tertangkap mata oleh Pangeran Chunyin yang baru saja menjemput Putri Arum. Pangeran Chunyin meneriaki Ki Pande saat itu juga hingga membuat Putri Arum kebingungan mengapa keduanya seperti saling mengenal. Ki Pande pun menjawab bahwa ia datang untuk mengambil kesaktiannya dan juga Tuan Putri. Dengan sombong Pangeran Chunyin menjawab sambil tertawa dan mengatakan bahwa Tuan Putri sudah menjadi miliknya, karena ia telah membuat lubang sesuai permintaan sang Putri Arum. Namun Putri Arum mengatakan bahwa ia tidak dapat melihat lubang yang sudah dibuat Pangeran Chunyin pada batu tersebut, dan memintanya untuk melewati lubang tersebut untuk membuktikannya. Dengan cepat Pangeran Chunyin berlari dan melewati lubang yang ada pada batu keramat itu. Baru beberapa langkah melalui lubang itu, Pangeran Chunyin merasakan kesakitan yang luar biasa. Sambil berteriak kesakitan, ia tersungkur lemah dan perlahan-lahan berubah menjadi seorang tua renta. Pada saat bersamaan Ki Pande Gelang justru menerima kekuatan yang luar biasa di dalam tubuhnya. Wajahnya pun kembali perlahan berubah menjadi pria muda yang tampan. Putri Arum yang menyaksikan peristiwa itu menangis haru. Ia lantas teringat pada sosok Pangeran Sae Baguslana, yang dulu berhasil memikat hatinya. Ia juga akhirnya mengerti bahwa wangsit berarti pesan atau amanat gaib yang dimaksud sang guru waktu itu adalah Pangeran Sae Baguslana. Sehingga ia amat berterima kasih kepada sang guru yang telah menyelamatkan nasibnya. Kisah ini memunculkan beberapa nama daerah di Provinsi Banten tempat Pangeran Chunyin menemukan batu keramat itu. Kini bernama Keramat Watu, sementara itu batu keramat yang berlubang itu dinamakan Karang Bolong. Pantai Karang Bolong sendiri merupakan bagian dari salah satu pantai di kawasan Anyer Serang, Banten. Dengan pemandangan bebatuan karang yang sangat mengagumkan. Tempat mengambil batu keramat tersebut kemudian dikenal dengan Kampung Keramat Watu, sebuah kecamatan di Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Sedangkan tempat sang putri melaksanakan wangsit di Bukit Manggis kini dikenal dengan Kampung Pasir Manggu. Sedangkan tempat putri disembuhkan dari penyakitnya diberi nama Cadasari. Cerita rakyat Banten asal-usul nama kota Pandeglang mengajarkan bahwa setiap manusia pasti memiliki kekuatan dan kehebatan. Walau sangat hebat dan kuat, manusia juga bisa jatuh karena sifatnya yang sombong.
Tidak sabar dan serakah sementara itu jika sedang lemah manusia harus tetap berusaha belajar dan tidak menyerah. Karena keberhasilan tidak akan pernah mengkhianati perjuangan. Nah, semoga kisah ini menjadi sebuah pelajaran bahwasanya keangkuhan dan kesombongan yang ia miliki karena kesaktiannya akan hilang sirna dengan keserakahannya sendiri. Nah, itulah kisah sejarah legenda rakyat Pandegelang. Semoga kisah ini bermanfaat. Terima kasih. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.